Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rumah Sida akan mempresentasikan hidrosfer atau air tunggal. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, pertama nama saya Raffi Basri dari absen 26. Saya adalah Gunawan, absen 5. Saya Mutiara Ramadhan Sarah, absen 24. Air permukaan. Definisi air permukaan yaitu bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke permukaan bumi. Air permukaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu limpasan, sungai, danau, dan rawa. Jenis danau berdasarkan proses terjadinya. Jenis danau berdasarkan proses terjadinya dibagikan menjadi 6. 1. Danau tektonik, 2. Danau vulkanik, 3. Danau tektovulkanik, 4. Danau karst, 5. Danau glasial, dan 6. Danau bendungan. 1. Danau tektonik. Danau tektonik terbentuk dari pergeseran atau pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan patahan, lipatan, atau pergeseran pada kerak bumi. 2. Danau vulkanik. Danau vulkanik terbentuk dari kawah atau lubang kepundan gunung berapi akibat aktivitas vulkanik. 3. Danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik gabungan proses tektonik dan vulkanik. Ketika terjadi letusan gunung berapi, sebagian tanah atau batuan yang menutupi gunung patah dan merosot membentuk cekungan yang kemudian terisi air. 4. Danau karst. Danau karst terbentuk di daerah berbatu kapur akibat erosi atau pelarutan batu kapur oleh air yang menghasilkan cekungan. Cekungan ini kemudian terisi air dan membentuk danau. 5. Danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat pengikisan dasar lembah oleh gletser. Ketika gletser mencair, airnya mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk danau. 6. Danau bendungan. Terbentuk ketika lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat erupsi gunung berapi. Sungai. Sungai umumnya berasal dan terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun mata air, limpasan bawah tanah, dan beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari lelehan es atau salju. Das atau daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Das mencakup hulu, tengah, dan hilir sungai. Alur sungai. Alur sungai terbagi menjadi 3. 1. Bagian hulu, 2. Bagian tengah, dan 3. Bagian hilir. Bagian hulu terletak di daerah pegunungan, aliran air deras dan banyak terjadi erosi. 2. Bagian tengah, aliran air mulai melambat, sering terjadi pengikisan dan pengendapan, dan juga bentuk sungainya berkelok-kelok atau meander. 3. Bagian hilir. Bagian hilir terletak di dataran rendah, aliran lambat, dan terjadi pengendapan sedimen, dan biasanya bermuara ke laut atau danau. Terdapat 4 pola aliran sungai. Pola yang pertama adalah rektangular. Terdapat di daerah patahan rektangular, sering ditemukan di daerah batuan beku yang tahan terhadap erosi. Contohnya di daerah dengan patahan geologi seperti Gunung Kidul, Yogyakarta. Pola yang kedua adalah dendritik. Terdapat di daerah datar, misalnya suatu daerah yang ditutupi oleh endapan sedimen yang terletak pada suatu bidang horizontal di daerah dataran rendah atau pantai. Contohnya bagian timur Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga adalah pola trellis. Terdapat di daerah lipatan, biasanya pola ini dijumpai di daerah dengan struktur batuan sedimen di daerah lipatan, misalnya sungai di Pegunungan Lipatan, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah pola radial. Terdapat di daerah kubah atau gunung. Pola ini dijumpai di daerah yang memiliki struktur batuan berbentuk kubah atau gunung berapi, di mana sungai mengalir menjauhi pusat elevasi tertinggi. Dapat ditemukan di sekitar Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Kemudian klasifikasi sungai berdasarkan sumber air dibagi menjadi 3. Yang pertama sungai hujan, yang airnya berasal dari curah hujan. Contohnya Sungai Bengawan Solo yang ada di Indonesia. Sungai yang kedua yaitu sungai campuran, yang airnya berasal dari hujan dan es atau gletser. Contohnya Sungai Rhein yang ada di Eropa. Sungai yang ketiga adalah sungai gletser, yang airnya berasal dari lelehan es atau gletser. Contohnya Sungai Rhone yang ada di Swiss. Kemudian klasifikasi sungai berdasarkan tipe dibagi menjadi 2, yaitu sungai antecedent, yaitu aliran sungai yang lebih
lebih tua dari pegunungan yang dilaluinya sehingga membelahnya. Contohnya Sungai Kalikondoki di Nepal. Yang kedua, Sungai Epigenesis, yaitu sungai yang mengikis batuan penutup hingga membentuk alur tetap. Contohnya Sungai Colorado di Amerika Serikat. Selanjutnya, klasifikasi sungai berdasarkan kestabilan airnya sepanjang tahun. Yang pertama, sungai permanen atau perennial, yang airnya mengalir sepanjang tahun. Contohnya Sungai Kapuas di Indonesia dan juga Sungai Amazon di Amerika Selatan. Yang kedua, sungai periodik atau musiman, yang airnya hanya mengalir saat musim hujan. Contohnya sungai di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pengertian dari siklus hidrologi adalah proses sirkulasi air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi melalui berbagai tahapan. Lanjut ke dampak dan penanggulangan banjir. 1. Penyebab banjir. Penyebab banjir adalah curah hujan tinggi, saluran air tersumbat, penggundulan hutan, pemukiman di daerah aliran sungai, dan juga buruknya sistem drainase. Lanjut ke dampak banjir, yaitu kerusakan rumah dan infrastruktur, penyebaran penyakit, gagal panen dan kerugian ekonomi, terganggunya aktivitas masyarakat, serta kehilangan nyawa. 3. Penanggulangan banjir. Yang pertama, membuat saluran drainase yang baik. 2. Menanam pohon dan menjaga hutan. 3. Normalisasi sungai. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Membangun tanggul dan waduk. Yang terakhir adalah edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Kesimpulan. Pertama, pentingnya air permukaan bagi kehidupan. Air permukaan vital sebagai sumber air minum, irigasi, pembangkit listrik, habitat makhluk hidup, dan penunjang aktivitas manusia sehari-hari. Yang kedua, peran kita dalam melestarikan air permukaan, yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau danau, menghemat penggunaan air, menanam pohon dan menjaga daerah resapan air, aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga air. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, termasuk air tawar dan juga air asin, serta es dan uap di atmosfer. Hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi. Ilmu ini mencakup siklus hidrologi, sumber daya air, serta interaksi antara air dengan perairan laut. Bagian dari hidrosfer yang terdiri dari air asin dan mencakup sebesar 70-71% permukaan bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam siklus air, iklim, dan ekosistem global. Perairan laut ini terdiri atas samudra, teluk, dan juga selat. Samudra adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung, meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Contoh yang pertama, yaitu Samudra Hindia. Memiliki kedalaman rata-rata sekitar 3.741 meter. Bagian terdalamnya adalah Palung Sunda dengan kedalaman 7.290 meter. Lalu contoh yang kedua, yaitu Samudra Pasifik. Samudra ini memiliki kedalaman rata-rata sekitar 4.028 meter. Bagian terdalamnya adalah Palung Mariana dengan kedalaman 11.034 meter. Nah, Palung Mariana ini adalah palung terdalam di dunia. Nah, yang selanjutnya ini ada teluk. Teluk adalah bagian dari perairan seperti laut atau danau yang menjorok ke daratan dan dikelilingi oleh daratan di sebagian besar sisinya. Contohnya itu seperti Teluk Jakarta yang berada di DKI Jakarta dan Teluk Labuan Bajo yang berada di NTT. Selanjutnya ada selat. Selat adalah wilayah perairan sempit yang menghubungkan dua badan air yang lebih besar seperti laut atau samudra dan biasanya terletak di antara dua daratan. Contohnya itu seperti Selat Malaka dan Selat Bali. Nah, selanjutnya ini ada siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti, lalu melibatkan pergerakan air di berbagai bentuk dan di berbagai tempat. Jadi, siklus hidrologi itu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan yang terakhir ada limpasan.
ini ada gambaran tentang bagaimana sih siklus hidrologi itu terjadi. Nah, yang ini morfologi laut. Di morfologi laut terbagi menjadi 6, yaitu lereng benua, punggung laut, gunung laut, guyot, beken, dan juga palung laut. Lalu ada juga jenis-jenis dari pasang surut nih. Yang pertama ada pasang surut harian ganda, yang kedua pasang surut harian tunggal, yang ketiga pasang surut campuran condong ke harian ganda, dan yang keempat pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Pasang surut berdasarkan fase bulan. Yang pertama, pasang laut perbani. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berbentuk sudut tegak lurus. Selanjutnya ada pasang laut purnama. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus.